Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum perkecambahan indigo vera untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tanaman pakan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Beni Patriani, SPT MP IPM ASEAN Eng. Selamat menonton! Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu merendam biji indigo vera di dalam air selama kurang lebih 2 jam. Hal ini berfungsi untuk membedakan antara biji yang berkualitas baik dengan biji yang rusak. Bagaimana cara kerjanya? Ketika biji direndam di dalam air, biji yang berkualitas baik cenderung tenggelam ke dasar wadah. Hal ini dikarenakan biji yang berkualitas baik memiliki berat jenis yang lebih tinggi dan kandungan air yang lebih rendah. Sebaliknya, biji yang rusak, kosong, atau terserang hama biasanya akan mengapung di permukaan air. Benih yang direndam juga akan menyerap air, yang mempercepat proses metabolisme di dalam benih sehingga proses perkecambahan berlangsung lebih cepat. Setelah itu, pisahkan benih yang berkualitas baik dengan benih yang rusak dengan cara membuang air yang ada di dalam wadah. Lalu, siapkan kapas sebagai media perkecambahan. Masukkan secukupnya kapas ke dalam tray semai. Basahi kapas dengan cara menyemprotkan air. Pastikan kapas tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Setelah itu, benih yang berkualitas baik semai ke atas kapas. Pada hari ke-1, sel-sel di dalam biji akan mulai membelah dan berkembang membentuk akar lembaga dan tunas lembaga. Akar lembaga akan menembus kulit biji dan mulai tumbuh ke bawah mencari air dan nutrisi, sementara tunas lembaga akan tumbuh ke atas menuju permukaan tanah. Pada hari kedua, terlihat sudah banyak biji dari indigo vera atau benih-benih yang sudah mulai membelah. Nah, pada hari kedua ini juga, benih-benih yang sudah membelah akan dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari, tetapi tidak terkena paparan langsung. Pada hari ketiga, terlihat kotyledon mulai naik ke atas. Hal ini disebabkan karena indigo vera masuk ke dalam perkecambahan FIGL. Perkecambahan FIGL merupakan jenis perkecambahan di mana kotyledon atau daun lembaga terdorong ke atas permukaan media semai. Hal ini terjadi karena pertumbuhan hifokotil yang memanjang. Kotyledon ini kemudian akan berubah menjadi daun pertama. Pada hari kelima, pindahkan benih indigo vera ke tanah. Pertama-tama, masukkan tanah ke dalam tray semai. Setelah itu, pindahkan benih yang telah berkecambah ke tanah. Caranya dengan melubangi tanah di tengah-tengah, lalu masukkan bibit indigo vera dan tutup menggunakan tanah. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik dari tanah, udara, maupun media lainnya. Jadi perubahan yang dapat diamati dari proses perkecambahan ini adalah membesarnya ukuran biji yang disebut sebagai tahap imbibisi. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara, dalam bentuk embun atau uap air. Jadi efek yang akan terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji menjadi lunak. Selain itu, masuknya air pada biji menyebabkan enzim aktif bekerja. Bekerjanya enzim merupakan proses kimia
di mana enzim amilase bekerja memecahkan tepung menjadi maltosa. Selanjutnya maltosa dihidrolisis oleh maltase menjadi glukosa. Protein juga dipecah menjadi asam-asam amino. Jadi perubahan yang disebabkan karena bekerjanya enzim merangsang pembelahan sel di bagian yang aktif melakukan mitosis, seperti di bagian ujung radikula. Akibatnya ukuran radikula makin besar dan kulit atau cangkang biji terdesak dari dalam yang pada akhirnya pecah.